lama. Kami perkirakan ini terjadi sekitar 30 menit yang lalu, pemirsa, dalam kondisi hujan di tol Purbalenyi arah Jakarta dari arah yang berlawanan. Dan jika kita lihat di layar kaca Anda, ini sejumlah petugas memang sudah tiba di sana, namun belum ada evakuasi signifikan yang dilakukan. Kami masih telah terjadi kecelakaan, guys. Ya Allah ya Rabbi. Ya, seperti yang Anda saksikan di layar kaca pemirsa, bahwa kecelakaan ini terjadi begitu parah sehingga bagi Anda yang sedang dalam perjalanan dari arah Jakarta maupun dari arah Bandung agar berhati-hati, karena dipastikan sepertinya arus lalu lintas di tol Purbalenyi mengarah Jakarta ini lumpuh total. Karena kami belum mendapati informasi apakah petugas ini sudah turun untuk melakukan evakuasi kendaraan-kendaraan dan juga korban, ataukah sudah dilakukan. Kita masih sama-sama menunggu, namun dipastikan kecelakaan ini terjadi cukup parah yang melibatkan begitu banyak sekali mobil. Dan tadi cukup terdengar juga begitu ya pemirsa, bahwa ada suara tangis yang cukup histeris. Namun kami belum memastikan apakah ada korban dari kecelakaan ini dan berapa jumlah korban banyak sekali, guys, dalam kecelakaan beruntun ini. Namun dari suara yang Anda dengar dari video amatir yang diambil oleh seorang pengguna tol begitu ya, kecelakaan cukup parah dan petugas juga sudah berada di sana untuk mengevakuasi salah satu tadi mobil yang sempat terbalik juga. Dan ini sepertinya memang cukup parah karena memang terlihat ada tumpukan mobil juga begitu ya. Dan sepertinya jalanan licin karena memang saat kecelakaan ini terjadi kondisi hujan begitu pemirsa. Dan kecelakaan yang Anda saksikan di layar kaca ini baru saja terjadi sekitar 30 menit yang lalu, sehingga kami belum dapat memastikan hal-hal atau informasi terupdate dari tol Purbalenyi di kilometer 92 ini. Telah terjadi kecelakaan, guys. Ya Allah ya Rabbi. KM 88. Tragedi. Daitran. Banyak sekali, guys. Telah terjadi kecelakaan, guys. Ya Allah ya Rabbi. KM 88. Tragedi. Daitran. Banyak sekali, guys. Telah terjadi kecelakaan, guys. Ya Allah ya Rabbi. KM 88. Tragedi. Daitran. Banyak sekali, guys. Beruntun, Bos. Cipularang berduka lagi, Bos. Tuh. Lihat. Innalillahi, ya Allah. Cipularang berduka, Bos. Telah terjadi kecelakaan, guys. Ya Allah ya Rabbi. KM 88. Tragedi. Ya pemirsa, dapat Anda saksikan
banyak sekali guys. Tayangan video amatir yang direkam oleh pengguna tol bahwa terjadi kecelakaan sekitar pukul 15 lebih waktu Indonesia Barat di tol Purbalenyi kilometer 92 yang melibatkan sejumlah mobil, mulai dari mobil Elf, kemudian juga mobil transportasi umum hingga melibatkan satu truk kontainer. Dan ini Tipu larang berduka lagi bos tuh. Lihat. ya, dan kami sempat mendapatkan informasi juga bahwa memang untuk lalu lintas di tol Purbalenyi ini sepertinya akan dialihkan, namun kami akan segera mendapatkan informasi terkini. Dan kami akan segera terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Selamat sore Pak Jules. Selamat sore Mbak Ya. Pak Jules, apakah tim di lapangan sudah mendapatkan kronologi terjadinya kecelakaan beruntun ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak Ya, pemirsa ini sekalian. Jadi sore hari ini saya mendapatkan informasi bahwa benar sudah terjadi kecelakaan lalu lintas, ya khususnya di kilometer 92. Nah, terkait dengan penyebab pasti kecelakaan tersebut, saat ini dugaan sementara untuk penyebab kecelakaan akibat salah satu truk ini mengalami rem blong atau remnya tidak berfungsi normal, sehingga karena muatan yang cukup berat dia menabrak kendaraan yang berada di depannya. Kemudian terjadilah tabrakan dengan kendaraan-kendaraan lainnya. Kemudian saat ini juga untuk personil kami dari petugas kepolisian sudah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi, melakukan pertolongan dan mengurai kemacetan lalu lintas yang terjadi di tol khususnya di kilometer 92. Ada kurang lebih sebanyak 10 personil yang sudah kita turunkan, nanti secara estafet bertahap juga masih berdatangan untuk melakukan evakuasi maupun mengurai dari kemacetan yang terjadi di jalan tol. Ada PGR Korlantas Polri, kemudian ada petugas PGR dari Polda Jabar, dan saat ini juga ada Dirlantas juga sedang menuju ke arah TKP karena tempat kejadian kecelakaan ini baru saja terjadi beberapa menit yang lalu. Kemudian ada juga personil petugas dari Satlantas Purwakarta yang diterjunkan untuk membantu mengurai dari kemacetan dan mengevakuasi korban yang ada di lokasi. Kemudian juga saya menginformasikan untuk pengguna jalan tol khususnya yang akan mengarah ke Jakarta, kami akan memperlakukan rekayasa untuk mengurai kemacetan. Jadi bagi pengguna jalan tol untuk keluar melalui exit tol Cikamuni. Nah, nanti melalui jalur arteri di Purwakarta, kemudian bisa masuk kembali di pintu tol Sadang untuk melanjutkan melalui tol ke arah Jakarta. Demikian yang dapat saya informasikan. Jadi untuk sementara ini kita masih fokus pada pertolongan kepada korban, evakuasi korban maupun untuk mengurai kemacetan yang ada. Begitu Mbak Ya. Iya, Pak Jules, sejauh ini apakah sudah diketahui ada korban dalam kecelakaan beruntun ini, Pak? Baik, jadi untuk korban, baik korban manusia maupun kendaraan yang akan kita lakukan evakuasi tentu masih dalam pendataan. Dan personil kami masih di lokasi untuk melakukan evakuasi tentunya dengan instansi terkait dengan
jalan tol ya, pihak pengelola jalan tol maupun instansi terkait lainnya. Demikian Mbak ya. Ya Pak Julius, dari video yang beredar yang diabadikan oleh para pengguna jalan tol ini terlihat kecelakaan berada di posisi sebelah kanan, artinya arahnya berlawanan. Ini kenapa demikian Pak? Apakah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan? Ya, tentunya nanti kami akan memperlakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan, termasuk kami sudah menyiapkan exit tol yang akan menjadi pintu keluar sementara bagi pengguna jalan tol untuk menghindari kemacetan yang terjadi. Oke. Pak, ini seperti yang dilihat di video, sepertinya kecelakaan ini ada yang berlawanan arah begitu Pak. Sebenarnya posisi kecelakaan ini seperti apa Pak? Ya, jadi informasi saat ini yang kami dapat untuk kecelakaan yang terjadi awalnya adalah kendaraan yang akan menuju Jakarta. Nah, mungkin karena kecelakaan yang beruntun menyebabkan ada juga kendaraan yang melintas batas sehingga berada di jalur yang berlawanan. Nah, tentu ini juga menjadi proses evakuasi yang akan kita lakukan. Personil kami dari Korlantas Polri, dari Polda Jabar maupun Satlantas Purwakarta tentu akan bekerjasama dengan pengelola jalan tol untuk melakukan upaya maksimal menormalkan dan membantu evakuasi dari para korban maupun kendaraan yang ada. Ya, Pak Julius, ketika kecelakaan ini terjadi, apakah memang kondisi dalam keadaan hujan, Pak? Banyak sekali, guys. Ya, sejauh ini teman-teman di lapangan masih bekerja, jadi kami belum bisa menginformasikan lebih lanjut terkait penyebab lain, apakah hanya karena dugaan sementara adanya remblok atau memang karena cuaca hujan, sehingga ada kendaraan yang mengalami cukup sehingga menyeberang ke jalur yang berlawanan dari jalur yang semestinya. Begitu Mbak Aya. Oke, tapi yang ingin saya ketahui seperti apa Pak kondisi di kilometer 92 di tol Purbalenyi ini? Apakah memang struktur jalan yang licin ataukah ada tanda-tanda peringatan khusus di bahu jalan atau ada hal-hal lainnya Pak? Baik, saya masih menunggu informasi Mbak Aya, jadi mohon bersabar. Sementara informasi yang saya bisa berikan baru bagaimana yang sudah saya sampaikan. Nanti akan kita update lagi setelah teman-teman di lapangan mungkin berhasil mengurai kemacetan ataupun membantu mengevakuasi dari korban yang ada. Begitu ya Mbak ya. Baik, Pak, tapi sebelumnya apakah sering terjadi kecelakaan di kilometer 92 ini Pak? Baik, ya tentu ada beberapa tempat yang juga di jalan tol menjadi tempat yang rawan kecelakaan. Ya, untuk data yang ada tentu harus kita bandingkan dengan data kecelakaan yang ada. Nah, kami juga tidak bisa menyimpulkan apakah memang tempat tersebut sering terjadi dalam setahun ini atau mungkin tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi kecelakaan lalu lintas. Baik, Bapak mungkin untuk hal terakhir yang ingin disampaikan untuk para pengguna jalan yang saat ini masih ingin mungkin ke arah Jakarta atau ke arah sebaliknya Pak? Baik, jadi saya untuk pengguna jalan tol untuk berhati-hati ketika menggunakan jalur lalu lintas khususnya jalan tol saat ini, baik jalur dari Bandung menuju Jakarta maupun jalur dari Jakarta yang akan menuju Bandung. Karena telah terjadi kecelakaan yang pada kilometer 92 dan kami mengimbau masyarakat atau pengguna jalan tol untuk mengambil jalur alternatif, ya jalur alternatif keluar di exit tol
Cikamuning untuk pengguna kendaraan yang akan menuju Jakarta, kemudian nanti melalui jalur arteri di Purwakarta dan masuk kembali di pintu tol Sadang bila akan melanjutkan ke Jakarta. Begitu pula dengan sebaliknya, dari Jakarta menuju Bandung silakan menggunakan exit tol sebelum kilometer 92 untuk mengantisipasi ataupun melalui jalur lain, jalur alternatif untuk menghindari kemacetan yang ada. Jadi kalau memang tetap menggunakan jalur tol agar lebih berhati-hati dan mengurangi kecepatan untuk menghindari kejadian kecelakaan lainnya. Itu dari kami, Mbak Aya. Baik, terima kasih Pak Julius atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali Pak ke TKP dan kami tunggu informasi terupdate selanjutnya Bapak. Terima kasih. Ya, pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi terkini dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Abbas yang tadi menyampaikan kronologi sementara yang terjadi pada kecelakaan beruntun ini, di mana diduga ada salah satu truk yang mengalami remblong begitu sehingga truk dengan muatan berat ini tidak dapat mengontrol dan menabrak kendaraan yang ada di depannya. Dan pemirsa, hingga saat ini petugas sudah berada di lokasi di mana sudah diturunkan ada sekitar 10 personel untuk melakukan evakuasi baik kepada korban yang ada di TKP maupun mobil-mobil dan juga mengurai kemacetan. Namun memang personel ini rencananya akan dikirim secara bertahap untuk nantinya melakukan sejumlah tindakan seperti evakuasi, kemudian juga mengurai kemacetan. Di mana tadi ada sejumlah personel yang diturunkan baik dari PJR, Polantas Polri, kemudian juga PJR Polda Jabar pun ikut diturunkan dan Dirlantas pun sudah menuju ke TKP pemirsa untuk membantu melakukan evakuasi di kilometer 92 tol Purbalingga ini. Dan tadi juga sempat disampaikan bagi para pengguna tol yang ingin tetap menggunakan tol ke arah Jakarta, dihimbau agar dapat menggunakan jalur alternatif di mana para pengguna tol ini dipersilakan untuk keluar dari exit tol Cikamuning, yang mana ini merupakan exit tol sebelum kilometer 92, kemudian nantinya dapat melalui jalur arteri dan nanti masuk lagi ke pintu tol Padang begitu. Dan juga untuk para pengguna tol yang masih ingin melaju ke kilometer 92 dihimbau untuk mengurangi kecepatan Anda agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pastinya. Dan bagi Anda diharap lebih berhati-hati pemirsa. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kecelakaan ini diperkirakan terjadi sekitar pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Yang mana kecelakaan ini jika Anda lihat di layar kaca terlihat cukup parah pemirsa, melibatkan banyak sekali kendaraan baik mobil pribadi, mobil elf, kemudian juga terlihat tadi ada transportasi umum dan melibatkan satu truk kontainer. Banyak sekali guys. Jasa Marga pun sudah menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami akibat kejadian tersebut. Dan selama proses evakuasi berlangsung pemirsa. Dan untuk adanya atau tidak adanya korban ini masih dalam proses pendataan bersama pihak kepolisian seperti tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jawa Barat, maksud kami. Dan saat ini sudah ada sejumlah personel baik dari kepolisian maupun dari Jasa Marga Cipularang berduka, bos.
brengsek yang ini, bos. Innalillahi. Turuntun, bos. Turuntun, bos. Bismillahirrahmanirrahim wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi kecelakaan, guys. Ya Allah ya Rabbi. KM 88. Tragedi. Daitran. Banyak sekali, guys. Bismillahirrahmanirrahim wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi kecelakaan, guys. Ya Allah ya Rabbi. KM 88. Tragedi. Daitran. Banyak sekali, guys. Bismillahirrahmanirrahim wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi kecelakaan, guys. Ya Allah ya Rabbi. KM 88. Tragedi. Daitran. Banyak sekali, guys. Bismillahirrahmanirrahim wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi kecelakaan. Ya pemirsa, hingga saat ini kami terus menantikan seperti apa update terkini di Tol Purbalenyi di kilometer 92 setelah terjadinya kecelakaan beruntun ini. Apakah memang ada korban dalam kecelakaan yang cukup parah ini yang melibatkan sejumlah kendaraan? Seperti yang terlihat di layar kaca Anda pemirsa, ada terlibat mobil pribadi, kemudian juga mobil elf, mobil transportasi umum juga tadi kami saksikan, dan melibatkan satu truk kontainer. Dan yang cukup parahnya lagi pemirsa, terlihat tadi dari video amatir yang diambil oleh salah satu pengguna tol ini, ada mobil yang keluar dari batas jalan begitu ya, dan terbalik pemirsa. Dan dari informasi yang kami dapatkan, informasi sementara yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules, yang mengatakan bahwa kronologi yang terupdate yang baru saja update dari lokasi kejadian, yakni diduga diakibatkan salah satu truk yang mengalami remblong begitu dengan muatan yang cukup berat sehingga tidak dapat mengontrol kendaraannya dan menabrak kendaraan yang ada di depannya dan mengakibatkan kecelakaan beruntun. Dan hingga saat ini pemirsa, petugas sudah berada di lokasi, sudah ada tambahan. Beruntun, bos. Dan tadi sempat disampaikan ada 10 personel yang sudah diturunkan, namun personel ini akan diturunkan lagi secara bertahap untuk melakukan sejumlah tindakan seperti mengevakuasi korban-korban yang jika ada di sana, kemudian juga mengevakuasi kendaraan-kendaraan mobil dan serta mengurai kemacetan. Karena jika kita tahu pemirsa bahwa hari ini merupakan hari Senin sore begitu ya, artinya memang untuk lalu lintas atau arus lalu lintas yang ada di tol ini terkadang cukup padat juga begitu ya. Dan tadi kami sempat bertanya terkait dengan struktur kondisi jalan di kilometer 92 ini, apakah ada tanda-tanda atau peringatan-peringatan yang dipasang di sana. Namun dari pihak Polda Jawa Barat ini masih terus menunggu data-data yang akan diupdate di tempat kejadian.
Dan kita akan sama-sama menunggu seperti apa nantinya, pemirsa. Namun sementara ini sudah ada sejumlah personel yang diturunkan baik dari PJR, kemudian juga Polantas Polri, hingga PJR dari Polda Jabar. Bahkan tadi sempat disampaikan bahwa Dirlantas ini sudah dalam perjalanan untuk menuju ke TKP untuk membantu evakuasi dan juga mengurai kemacetan. Dan yang paling penting juga untuk Anda para pengguna tol yang ingin mengarah ke Jakarta, ini dihimbau untuk dapat melalui exit tol Cikamuning yang nantinya melewati jalan arteri, pemirsa, dan akan keluar ke arah Purwakarta untuk kemudian nanti masuk ke Tol Sabah dan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Namun untuk Anda yang tetap memilih untuk melewati tol kilometer 92, diharapkan untuk memperlambat kecepatan kendaraan Anda dan berhati-hati karena memang kondisi ini setelah hujan begitu ya, dan dikhawatirkan jalanan masih licin. Untuk jumlah korban, pemirsa, kami masih menunggu informasi selanjutnya dari pihak kepolisian. Namun jika kita saksikan video amatir yang direkam oleh pengguna jalan tol ini, tadi sempat terdengar begitu ya, suara tangis histeris. Beruntun, Bos. Beruntun, Bos. Bismillahirrahmanirrahim wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi kecelakaan, guys. Ya Allah ya Rabbi. KM 88. Tragedi. Daitran. Banyak sekali, guys. Beruntun, Bos. Ya pemirsa, hingga saat ini pukul 16:56 waktu Indonesia Barat, kami terus menantikan informasi terkait dengan kecelakaan yang terjadi di tol Purbalenyi kilometer 92. Kami coba sudah menghubungi pihak Jasa Marga, namun ternyata sejumlah petugas ini masih berada di lokasi untuk melakukan evakuasi dan belum bisa diwawancarai untuk meminta sejumlah informasi. Namun tadi kami sempat berbincang dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules, yang mengatakan bahwa sudah ada sejumlah petugas atau personel yang dikirimkan sebanyak 10 untuk mengevakuasi dan juga mengurai kemacetan yang ada di kilometer 92 di tol Purbalenyi ini. Dan untuk personel sendiri ini akan terus dikirim secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada di tempat kejadian, pemirsa, untuk nantinya mengevakuasi baik itu mobil-mobil yang terlibat kecelakaan beruntun ini maupun jika ada korban manusia di dalam kecelakaan ini. Innalillahi. Beruntun, Bos. Beruntun, Bos. Bismillahirrahmanirrahim wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi kecelakaan, guys. Ya Allah ya Rabbi. KM 88. Tragedi. Daitran. Banyak sekali, guys. Beruntun, Bos.
berduka lagi, bos. Tuh. Lihat. Innalillahi, ya Allah. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News kali ini bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, kecelakaan terjadi di ruas tol Purbalegi arah Jakarta kilometer 92. Sejumlah kendaraan pribadi dan salah satu kendaraan travel rusak parah. Bahkan ada kendaraan yang bertabrakan hingga menumpuk. Ini merupakan video amatir pasca kecelakaan di ruas tol Purbalegi arah Jakarta kilometer 92. Akibat kendaraan yang bertabrakan hingga menumpuk. Saat ini kondisi ruas tol ditutup sementara. Kendaraan masih dalam proses evakuasi oleh petugas. Sementara itu belum diketahui penyebab dan juga jumlah pasti korban dalam peristiwa ini. Bismillahirrahmanirrahim wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi kecelakaan, guys. Ya Allah ya Rabbi. KM 88. Tragedi. Daitran. Banyak sekali, guys. Beruntun, bos. Larang berduka lagi, bos. Tuh. Lihat. Innalillahi, ya Allah. Cipu larang berduka, bos. Innalillahi. Baik, melaporkan Priangan untuk TKP 91 Bandung. Terlibat beberapa kendaraan untuk lajur tertutup. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News, di mana informasi yang kami dapatkan terjadi kecelakaan lalu lintas di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta. Kecelakaan terjadi pada pukul 15:15 waktu Indonesia Barat atau sekitar pukul 3:15 2 jam yang lalu. Hingga kini kami masih menanti informasi mengenai situasi terkini di lokasi terkait evakuasi korban ataupun jumlah korban jika ada. Namun yang kami dapatkan informasi bahwa ambulans, mobil derek dan juga tim rescue atau tim penyelamat sudah ada di lokasi untuk melakukan evakuasi. Ya, gambar yang Anda saksikan menunjukkan situasi sekitar 2 jam yang lalu di Tol Cipularang kilometer 92 di mana sejumlah mobil bertumpuk setelah tabrakan beruntun. Tabrakan beruntun, sejauh ini informasi sementara kami dapatkan bahwa penyebab kecelakaan adalah truk bermuatan kardus yang mengalami remblong menabrak kendaraan di depannya, dan saat kejadian kondisi sedang hujan dan macet. Ya, selain ambulans, mobil derek dan juga tim rescue, petugas jasa marga, PJR Tol dan polisi sudah berada di lokasi untuk menindaklanjuti kecelakaan ini.
kami masih terus menantikan informasi situasi terkini di lapangan dan terutama kondisi korban yang terlibat dalam kecelakaan ini. Cipularang berduka, bos. Kecelakaan di tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta ini menyebabkan kemacetan parah karena lalu lintas di tol ke arah Jakarta sempat ditutup dan hingga kini masih ditutup sehingga terjadi penumpukan kendaraan menuju ke Jakarta. Petugas sudah memberlakukan rekayasa lalu lintas dengan mengarahkan kendaraan yang melaju di tol untuk keluar lewat gerbang tol Cikamuning kilometer 116 dan kemudian masuk kembali ke tol lewat gerbang tol Jatiluhur kilometer 84. Tragedi. Daitran. Iya, kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta ini melibatkan setidaknya 21 kendaraan yang terdiri dari truk, mobil elf, dan juga sejumlah mobil jenis minibus termasuk satu mobil travel. Informasi sebelumnya bahwa di kilometer 92 tol ini pada 2 September tahun 2019 juga pernah terjadi kecelakaan serupa yang melibatkan juga 21 kendaraan. Pada saat itu 4 kendaraan diantaranya terbakar. Sementara di 3 tahun kemudian, di tahun 2022, tepatnya tanggal 26 Juni, di tempat yang sama juga terjadi kecelakaan yang melibatkan 15 kendaraan. Artinya kecelakaan kali ini di lokasi ini bukan merupakan kecelakaan yang pertama kali terjadi, tetapi sudah kesekian kalinya. Telah terjadi kecelakaan, guys. Menurut informasi di lokasi kecelakaan terjadi sore hari ini, kontur jalannya menurun dan ada tanjakan panjang, sehingga menyebabkan kendaraan agak sulit untuk terkendali di lokasi tersebut, terutama dalam kondisi hujan. KM 88. Tragedi. Daitran. Banyak sekali, guys. Iya, kecelakaan di tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta ini dimulai dari truk bermuatan berat, yaitu muatan karton yang mengalami remblong dan menabrak kendaraan di depannya. Informasi ini kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham, yang tadi sempat kami hubungi melalui sambungan telepon dan menginformasikan tentang penyebab kecelakaan sementara. Namun informasi yang kami dapatkan bahwa polisi hingga kini masih menyelidiki lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan. Ya, jika Anda melihat visual yang sedang tayang di layar, di tengah jalan tol ada sejumlah barang berserakan akibat dari korban. Dan sedang turun hujan cukup deras gitu ya, dan dengan kontur jalan yang menurun, kemudian dari arah Bandung menuju Jakarta ada kendaraan truk yang melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi diduga dan menabrak kendaraan-kendaraan di depannya gitu. Tapi penyebabnya apa, apakah remblong atau penyebab yang lain, kami belum bisa pastikan sampai ada keterangan resmi dari kepolisian.
Baik, Mas Panji, tepatnya ada berapa jumlah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini? Karena dari video amatir yang beredar, banyak sekali jumlah kendaraannya. Iya, informasi yang kami dapat dari teman-teman jasa marga di lapangan, sampai dengan saat ini masih dilakukan evakuasi di kilometer 92, tapi yang bisa kami pastikan ada suatu truk pengangkut kartonnya atau kardus, kemudian ada lebih dari 10 kendaraan minibus yang terlibat dan satu diantaranya itu terlempar ke jalur sebelahnya. Ada satu Seperti truk itu, ya. dan 10 minibus. Lebih dari 10 minibus. Lebih dari 10 minibus. Baik, kemudian jumlah korban sudah diketahui, Mas Panji? Belum, sampai dengan saat ini kami sudah menurunkan beberapa unit ambulans, kemudian mobil rescue dan derek di lokasi untuk evakuasi. Untuk jumlah pasti korban luka dan yang lainnya kami belum bisa pastikan. Baik, ini dari rekaman video nampak untuk ruas jalan tol saat ini tertutup karena kendaraannya bertabrakan dan berhimpitan, Mas Panji. Artinya arus lalu lintas lumpuh total di sana. Untuk lalu lintas setelah kejadian memang selama proses evakuasi juga untuk ruas tol Cipularang arah ke Jakarta seluruh lajurnya tertutup sehingga dilakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan pengguna jalan dari arah Bandung menuju Jakarta diarahkan keluar melalui gerbang tol Cikamuning di kilometer 116 dan masuk kembali melalui gerbang tol Jatiluhur di kilometer 84. Sedangkan untuk lalu lintas menuju ke arah Bandung saat ini masih dibuka satu lajur bahu jalan untuk dilalui pengguna jalan. Baik, saat ini untuk proses yang tengah berlangsung, seperti apa Mas Panji? Apakah seluruh kendaraan sudah berhasil dievakuasi? Belum. Sampai dengan saat ini masih dilakukan evakuasi kendaraan di lokasi kejadian. Masih berlangsung evakuasinya. Apa yang menghambat proses evakuasi ini, Mas Panji? Apakah ada kendala? Sebenarnya masih berlangsung karena memang cukup banyak kendaraan yang terlibat dan juga fokus penyelamatan pada para korban juga memang sampai dengan saat ini masih berlangsung terus ya. Prosesnya masih berjalan. Baik, Mas Panji, informasi yang diterima ada salah satu kendaraan yang mengalami remblong. Apakah bisa dikonfirmasi kendaraan yang mana? Tadi ada satu truk dan lebih dari 10 minibus. Untuk lajur tertutup. Kami belum bisa pastikan ya sampai dengan adanya keterangan resmi nanti dari kepolisian. Tidak bisa dilintasi. Sebagai penyebab utama dari kecelakaannya kami belum bisa pastikan, Mbak. Baik, untuk korban luka-luka dalam peristiwa ini dibawa kemana saja, Mas Panji? Mas Panji? Untuk korban, mohon maaf, untuk korban-korban luka di lokasi kejadian langsung dibawa atau dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak di Purwakarta. Apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini, Mas Panji? Sudah bisa dikonfirmasikah? Sampai saat ini belum, kami belum bisa pastikan, belum bisa terkonfirmasi. Baik, ini kendaraan dalam kondisi rusak parah, bahkan ada yang sampai menumpuk dan juga ke arah yang berlawanan. Ini sebetulnya apakah sudah bisa ditelusuri dari mana awal mula titik dan juga kendaraan mana yang menyebabkan kecelakaan, Mas Panji? Sampai dengan saat ini juga kami masih menunggu kepastian ya, Mbak, informasi dari kepolisian penyebabnya apa. Tapi kalau melihat dari kejadian di lapangan masih diduga karena cuaca hujan dan kontur jalan yang menurun dan pada saat kejadian di lokasi sedang cukup padat kendaraan dan truk yang menghantam kendaraan-kendaraan yang di depannya. Oke, Mas Panji, tadi disebutkan karena kecelakaan ini terjadi juga saat kondisi hujan deras dan juga karena kontur jalan. Apakah sudah sering insiden serupa terjadi di ruas tol Purbalenyi? Sebenarnya untuk kecelakaan beruntun seperti saat ini sih tidak sering terjadi ya. Tapi memang Jasa Marga sendiri sudah mengantisipasi karena kondisi jalan yang konturnya menurun. Jasa Marga juga sudah menyediakan jalur penyelamat darurat jika ada truk atau kendaraan yang mengalami remblong
itu ada di kilometer 91 dan kilometer 92. Jadi sebenarnya untuk kendaraan yang mengalami gangguan masalah pengereman itu bisa melajukan kendaraannya ke lajur penyelamat darurat untuk menghindari kecelakaan beruntun. Tapi untuk spesifik kejadian hari ini kami belum bisa kasih keterangan resmi, menunggu hasil dari kepolisian. Tragedi. Baik, apakah sebelumnya sudah pernah terjadi kecelakaan karena kondisi jalanan licin di saat hujan deras turun seperti ini? Mas Panji. Melaporkan Priangan untuk TKP. Untuk kejadian kecelakaan memang beberapa kali tempat terjadi dan biasanya didominasi oleh gangguan pengereman ya. Untuk lajur tertutup. Mas Panji, untuk membantu proses investigasi terkait kecelakaan ini, apakah ada CCTV yang ditempatkan di ruas tol ini untuk bisa membantu mengungkap penyebab pasti terjadinya kecelakaan? Di lokasi kejadian ada CCTV kami terpasang per 1 km dan 500 meter. Tapi nanti juga itu tergantung dari koordinasi dengan kepolisian dan kami siap bantu mendukung apa-apa yang dibutuhkan untuk kepastian proses investigasinya. Baik, Mas Panji, ini juga kami memiliki visual terkini di lokasi di sisi kanan layar kaca. Kita sama-sama saksikan juga pemirsa, ini merupakan proses evakuasi yang saat ini tengah berlangsung. Mas Panji, apakah ada informasi saat ini seperti apa situasi di sana? Tipu larang berduka lagi, Bos. Saat ini situasi di sana memang cukup padat ya, memang cukup banyak armada juga yang kami turunkan untuk mempercepat proses evakuasi. Sehingga memang lalu lintas sendiri memang di lokasi juga sudah terhambat. Jadi fokus utama sekarang adalah menyelamatkan korban yang masih ada di kendaraan dan juga mempercepat proses evakuasi kendaraan-kendaraan agar lalu lintas bisa segera dibuka kembali dan kepadatan bisa berlangsung kembali normal. Oke, Mas Panji, ini evakuasi melibatkan petugas dari mana saja dan apakah ada alat berat juga yang dikerahkan? Karena ini nampaknya kecelakaan juga kendaraannya cukup parah kerusakannya. Innalillahi. Sampai dengan saat ini di lokasi kami memang sudah ada kendaraan derek ya untuk membantu menggeser dan mengevakuasi kendaraan. Dan rescue untuk menyelamatkan kendaraan-kendaraan yang saling berhimpitan. Baik, setelah dievakuasi, kendaraan-kendaraan ini akan dibawa kemana, Mas Panji? Telah terjadi kecelakaan, guys. Ya Allah, ya Rabbi. M88. Tragedi. Baik, nampaknya ada gangguan sinyal dengan Panji Satria, Marketing Communication Departemen Head Jasa Marga. Terima kasih banyak Mas Panji atas informasinya di Breaking News iNews. Terlibat beberapa kendaraan. Untuk lajur tertutup. Tidak bisa dilintasi. Demikian 86. Astagfirullahaladzim. Telepon ambulan dulu. Beruntun, Bos. Ya pemirsa, video amatir merekam insiden kecelakaan beruntun di ruas tol Purbalegi kilometer 92 arah Jakarta yang terjadi sore tadi. Tipu larang berduka lagi, Bos. Tuh. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan pemirsa, kecelakaan terjadi pada saat kondisi sedang hujan deras. Kecelakaan ini melibatkan sejumlah kendaraan, di antaranya ada satu truk pengangkut barang dan juga lebih dari 10 minibus. Belasan kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun ini rusak parah. Bahkan kondisinya berhimpitan dan ada juga kendaraan yang terlempar ke sisi sebaliknya dari ruas jalan tol arah Jakarta. Saat ini proses evakuasi masih berlangsung pemirsa dan hingga saat ini belum ada keterangan terkait dengan penyebab pasti terjadinya kecelakaan maupun jumlah korban luka-luka maupun ada atau tidaknya korban jiwa dalam peristiwa ini.
Dan kami juga akan mencoba untuk menghubungi kontributor kami di lokasi. Irwan, selamat sore. Suara saya terdengar, Irwan. Beruntun, Bos. Selamat sore, Irwan. Beruntun, Bos. Baik, kami masih mencoba untuk menghubungi kontributor kami di lokasi. Pemirsa, inilah rekaman video amatir insiden kecelakaan di ruas tol Purbalenyi kilometer 92 arah Jakarta. Insiden ini terjadi sore tadi sekitar pukul 3:15 waktu Indonesia Barat. Ya Allah ya Rabbi. Kecelakaan terjadi di kilometer 92 arah Jakarta. Sementara saat ini rekayasa lalu lintas diberlakukan dari arah Bandung ke Jakarta yang dialihkan menuju ke pintu keluar tol Cikabudi kilometer 116 dan diarahkan menuju ke ruas tol ataupun pintu keluar tol Jatiluhur kilometer 84. Terlibat beberapa kendaraan. Dan kami akan kembali menghubungi kontributor kami di lokasi. Irwan, selamat sore. Baik, Irwan, saat ini proses evakuasi sudah sampai mana? Ini masih proses evakuasi masih berlangsung. Ini untuk Selamat sore, Irwan. Suara Anda kurang terdengar. Ya, Irwan. Irwan, bisa diceritakan saat ini proses evakuasi yang tengah berlangsung seperti apa? Sekarang proses evakuasi masih berlangsung. Ini petugas damkar, BPBD dan dari Jasa Marga masih berlangsung sekarang proses evakuasi. Ini karena tertimpa oleh arus muatan dari tronton yang terbalik. Ini mobil pengemudi yang tertindih, yang terjepit oleh bagian mobil sedan ini belum bisa dikeluarkan. Dan para petugas masih terus mengevakuasi untuk benda-benda atau kardus yang diangkut oleh kontainer yang terbalik. Begitu. Oke, ada kendaraan yang terjepit ini belum bisa dikeluarkan. Irwan, apakah ada jumlah pasti berapa jumlah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini? Untuk informasi jumlah kendaraan yang terlibat itu ada 17 kendaraan. Sementara untuk korban yang tewas maupun luka belum diketahui berapa jumlahnya. Demikian. Baik, dari 17 kendaraan yang terlibat ini, Irwan, adakah dugaan sementara kecelakaan berawal dari kendaraan yang mana? Innalillahi. Kami belum bisa memperoleh keterangan terkait penyebab kecelakaan beruntun ini, karena hingga saat ini pihak kepolisian masih sibuk melakukan evakuasi. Dan termasuk Kapolres Jakarta juga terlihat masih sibuk melakukan evakuasi. Baik, Irwan, informasi yang didapat ada kendaraan yang mengalami remblong. Bisa dikonfirmasi terkait hal ini? Belum bisa dikonfirmasi. Belum bisa mendapat keterangan. Ya, Irwan, ini belum bisa dikonfirmasi apakah ada kendaraan yang mengalami remblong atau seperti apa yang menyebabkan kecelakaan sangat parah ini. Belum bisa. Tragedi. Karena polisian masih sibuk melakukan evakuasi dan perbaikan. Baik, saat ini apakah sudah ada kendaraan yang berhasil dievakuasi, Irwan? Ya, belum ada orang. Belum ada? Ya, Irwan, apakah sudah ada kendaraan yang berhasil dievakuasi? Ini kendaraan masih berada di... Tidak bisa dilintasi. Saya belum melihat ada... Ini semuanya masih berada di sini. Yang sudah berjepit belum nanti. Cuma ini yang berjepit masih berjepit. Yang ada berjepit oleh motor. Baik, Irwan, sudah adakah informasi terkini berapa jumlah korban luka-luka dan juga apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini? Saya masih minta tahunya berapa jumlah. Baik, nampaknya kami memiliki gangguan audio dengan rekan kontributor kami, Irwan. Terima kasih banyak atas informasinya. Kami masih menantikan visual terbaru Anda dari lokasi kejadian. Terima kasih.
Ya pemirsa, inilah rekaman video amatir kecelakaan beruntun di ruas tol Purbalenyi kilometer 92 arah Jakarta. Peristiwa terjadi saat hujan deras turun. Akibatnya sejumlah kendaraan terlibat dalam insiden kecelakaan beruntun, dan tadi berdasarkan informasi dari rekan kontributor kami ada sebanyak 17 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun ini. Namun hingga saat ini belum diketahui berapa jumlah korban luka-luka akibat peristiwa ini dan juga ada atau tidaknya korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini. Ini lumayan ringsek yang ini. Sementara itu proses evakuasi masih berlangsung hingga sore ini. Petugas mengalami kesulitan untuk bisa mengevakuasi kendaraan karena banyaknya kendaraan yang terhimpit dan juga terjepit, serta kondisinya ringsek dan rusak parah akibat kecelakaan beruntun. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta. Saat ini sudah mulai dilakukan evakuasi terhadap 21 kendaraan yang terlibat kecelakaan. 21 kendaraan yang terlibat kecelakaan diantaranya adalah truk, mobil elf, dan sejumlah mobil jenis minibus. Ya, berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham, truk mengalami remblong yang menjadi penyebab awal kecelakaan ini. Saat kejadian, di lokasi informasinya sedang macet dan kondisi hujan. Ya, baru saja kita saksikan visual terkini yang kami dapatkan tadi. Video amatir dari warga atau pengendara yang melintas di lokasi pada saat kejadian. Ya, inilah detik-detik kecelakaan yang terjadi di tol Cipularang kilometer 92. Ini merupakan rekaman video amatir dari pengguna jalan yang melintas di lokasi pada saat kejadian. Iya. Ini adalah kecelakaan yang terjadi di tol Cipularang kilometer 92. Pada saat kejadian, sebuah truk bermuatan berat, yaitu muatan karton atau kardus, mengalami remblong dan menabrak kendaraan di depannya dan menyebabkan kecelakaan beruntun yang melibatkan 21 kendaraan. Informasi di lokasi bahwa di tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta ini kondisi kontur jalannya menurun dan pada saat kejadian sedang turun hujan sehingga jalanan lebih licin daripada biasanya. Parah dan juga kendaraan banyak yang berhimpitan dan juga terjebak menumpuk kendaraan lain.
Saat ini petugas kepolisian dan juga pihak Jasa Marga masih berupaya melakukan proses evakuasi pemirsa. Di sisi kanan layar kaca Anda ini merupakan visual terkini proses evakuasi insiden kecelakaan beruntun di ruas tol Purbalegi. Sementara ini merupakan video amatir yang merekam pasca terjadinya kecelakaan sore tadi, di mana kendaraan dalam kondisi berhimpitan. Bahkan juga ada kendaraan yang menimpa kendaraan lainnya. Dan kendaraan ini dalam kondisi rusak parah. Informasi yang kami dapat dari kontributor kami di lapangan, ada sebanyak 17 kendaraan yang terlibat. Di antaranya ada truk yang mengangkut barang, ada lebih dari 10 minibus hingga mobil elf. Dan pemirsa, di sisi kanan layar kaca Anda ini merupakan visual terkini di lokasi kecelakaan beruntun di ruas tol Purbalegi kilometer 92 arah Jakarta. Cipularang berduka, bos. Ada satu truk yang mengangkut kardus bekas yang terguling akibat kecelakaan ini dan menyebabkan tumpukan kardus berserakan di ruas tol Purbalegi. Saat ini kondisinya masih mendung. Kecelakaan terjadi sore tadi saat kondisi hujan deras. Sementara saat ini proses evakuasi masih dilakukan oleh petugas. Terdapat sejumlah kendala dalam proses evakuasi ini karena kondisi cuaca yang masih buruk. Dan juga karena kondisi kendaraan yang saling berhimpitan. Dan juga bahkan ada kendaraan yang menumpuk ataupun menimpa kendaraan lainnya. Dan di layar kanan layar kaca Anda pemirsa, ini merupakan visual terkini saat ini proses evakuasi masih dilakukan. Ada satu unit mobil ambulans di lokasi yang sedang mengevakuasi korban dari lokasi. Sementara itu belum diketahui berapa jumlah korban luka-luka maupun kepastian ada atau tidaknya korban jiwa akibat peristiwa ini. Kondisi hujan masih turun pemirsa. Saat ini hujan masih turun di lokasi kejadian. Dan saat ini juga rekan kami di lapangan masih mencoba untuk menggali informasi dari pihak kepolisian. Baik, melaporkan Priangan untuk TKP 91 Bandung. Terlibat beberapa kendaraan. Untuk lajur tertutup, tidak bisa dilintasi. Demikian 86. Ya pemirsa, saat ini rekan kontributor kami di lapangan sedang mencari informasi dari pihak kepolisian di lokasi yang saat ini masih melakukan proses evakuasi kendaraan pasca insiden tabrakan beruntun di ruas tol Purbalegi. Ya pemirsa, kita telah terhubung dengan Panji Satria selaku Marketing dan Komunikasi Departemen. Ya pemirsa, kita telah bergabung dengan Panji Satria, Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Division untuk mendapatkan informasi terkini terkait kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta. Selamat malam Mas Panji. Selamat sore Mas Panji. Selamat malam. Selamat sore, selamat malam Mbak. Iya, Mas Panji, bagaimana situasi terkini di lokasi pasca kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 ini? Iya, selamat sore. Sampai dengan saat ini kami informasikan bahwa masih berjalan proses evakuasi untuk kendaraan-kendaraan dan korban yang terlibat di kecelakaan beruntun di kilometer 92. Ruas tol Cipularang arah Jakarta. Sedikit kami informasikan bahwa kejadian terjadi tadi siang menjelang sore pukul 15:15 waktu Indonesia Barat. Dan sampai dengan saat ini untuk lalu lintas di ruas tol Cipularang arah Jakarta masih tertutup untuk seluruh lajurnya. Sehingga pengguna jalan dari arah Bandung menuju Jakarta dialihkan untuk keluar melalui gerbang tol Cikamuning di kilometer 116 dan masuk kembali melalui gerbang tol Jatiluhur di kilometer 84.
Baik, Mas Panji, apakah saat ini sudah ada data korban atau informasi yang bisa kami dapatkan terkait korban yang ada di lokasi? Untuk data korban sampai dengan saat ini kami juga masih berkoordinasi dengan petugas jasa marga di lapangan bersama dengan kepolisian juga, karena proses evakuasi masih berlangsung. Kami belum bisa memastikan data terkait dengan korban dan jumlah kendaraan yang terlibat. Baik, kalau dari visual yang kami dapatkan, kecelakaan ini melibatkan sangat banyak kendaraan. Apakah sudah bisa dipastikan berapa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini dan jenis kendaraannya apa saja? Informasi pastinya kami belum bisa pastikan, tapi bisa kami sampaikan bahwa berdasarkan keterangan petugas di lapangan dan pihak kepolisian bahwa kecelakaan ini melibatkan sebuah truk diduga pengangkut kardus gitu ya, atau karton, dan melibatkan lebih dari 10 kendaraan minibus. Baik, mengingat parahnya kecelakaan beruntun yang terjadi pada sore hari tadi, apakah sudah disiapkan lokasi untuk korban jika ada korban luka, begitu dibawa ke mana untuk dirawat? Informasi dari teman-teman di lapangan untuk korban luka yang berhasil dievakuasi, itu langsung dilarikan untuk penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit Abdul Rojak di Purwakarta. Sampai dengan saat ini informasinya seperti itu. Baik, bisakah Anda memberikan gambaran bagaimana proses evakuasi yang masih berjalan saat ini? Apakah ada kendala dan melibatkan siapa saja? Sampai dengan saat ini proses evakuasi masih berlangsung, melibatkan ke pihak kepolisian juga. Kami juga sudah menerjunkan beberapa armada untuk mempercepat proses evakuasi, baik itu derek, kendaraan rescue, dan beberapa unit ambulans untuk membawa korban luka ke rumah sakit yang menjadi rujukan. Baik, boleh diinformasikan rumah sakitnya kembali, Mas, seandainya ada seandainya ada keluarga korban mungkin atau kerabat yang ingin langsung menuju ke rumah sakit untuk memantau kondisi keluarga korban. Ya, informasi terakhir untuk korban luka itu dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Rojak di Purwakarta untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Baik, Mas Panji, boleh diceritakan ini kronologi kejadiannya berdasarkan informasi dari Jasa Marga bagaimana, Mas Panji? Berdasarkan laporan teman-teman di lapangan, secara kronologis memang pada saat kejadian cuaca sedang hujan, cukup deras, dan terpantau kendaraan juga cukup padat di lokasi, sehingga diduga kendaraan truk yang melaju cukup cepat karena mungkin juga kontur jalan menurun, sehingga kendaraan truk tersebut menabrak belakang kendaraan-kendaraan di depannya. Baik, apakah ada catatan kejadian yang pernah terjadi atau kecelakaan yang pernah terjadi di lokasi yang sama atau di sekitar lokasi kecelakaan? Untuk kejadian di lokasi yang sama ada, tapi mungkin untuk kejadiannya serupa bahkan beruntun mungkin berbeda ya situasinya ya. Dan Jasa Marga juga sesuai dengan arahan Kementerian sudah menyiapkan jalur penyelamat darurat itu di kilometer 91 dan 92 untuk antisipasi kendaraan-kendaraan truk atau kendaraan lainnya yang mengalami gangguan remblong gitu. Baik, apakah ada kondisi yang mungkin bisa memicu kecelakaan di lokasi? Sejauh ini sih kondisi jalan cukup baik dan memang bersama dengan kementerian kami juga selalu melakukan inspeksi yang memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal. Jadi kami bisa pastikan bahwa kondisi jalan dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan pengguna jalan. Dan kami juga sudah melakukan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan, menambah rambu-rambu yang dibutuhkan untuk memastikan pengguna jalan terinformasi bahwa di kilometer 91 dan 92 terdapat lajur penyelamat darurat jika ada kendaraan yang mengalami remblong. Baik,
Apakah di sekitar lokasi Jasa Marga menyediakan CCTV yang bisa menjadi alat bukti untuk menyelidiki kecelakaan ini? Ya, ada. Di lokasi kejadian kami memang terpasang CCTV untuk memantau kondisi lalu lintas, termasuk pas di titik lokasi kecelakaan juga terdapat CCTV. Baik, apakah ada hal yang perlu diantisipasi oleh pengguna jalan tol yang saat ini melintas di sekitar lokasi? Ya, kami mengimbau pengguna jalan baik dari arah Jakarta yang ingin menuju Bandung ataupun arah Bandung yang ingin menuju Jakarta untuk mengantisipasi perjalanannya, untuk memastikan situasi lalu lintas. Pengguna jalan bisa mengecek situasi lalu lintas di Jalan Tol Jasa Marga Group secara live melalui aplikasi Travoy yang bisa diunduh di Apple Store dan Play Store. Dan itu juga bisa melihat CCTV live-nya, termasuk yang di kilometer 92. Baik, apakah masyarakat bisa mendapatkan informasi terkini dari media sosial atau saluran informasi lainnya yang dimiliki oleh Jasa Marga terkait situasi jalan tol? Bisa, pastinya pengguna jalan bisa menghubungi call center 24 jam Jasa Marga Group di 14080 atau bisa melalui media sosial di Jasa Marga Metropolitan atau official dan Jasa Marga. Baik, terima kasih Mas Panji Satria, Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Metropolitan Toll Road Regional Division yang sudah bergabung memberikan informasi terkini terkait kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta sore tadi. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ya, di layar sedang ditampilkan dua visual yang di sebelah kanan menunjukkan visual CCTV di sekitar jalan tol. CCTV terkini di sekitar ruas jalan tol Cipularang kilometer 92 dan di sebelah kiri layar ditampilkan situasi sesaat setelah kecelakaan beruntun yang terjadi pada pukul 3:15 waktu Indonesia Barat sore tadi. Sesaat setelah kecelakaan, sejumlah mobil menumpuk di ruas jalan, tidak hanya satu jalur, tetapi ada juga mobil yang melintas hingga keluar jalur atau ke arah jalur yang berlawanan. Sementara kami mendapatkan informasi bahwa kecelakaan ini melibatkan 21 kendaraan, diantaranya adalah mobil elf dan juga sejumlah mobil jenis minibus dan juga truk, di mana kecelakaan bermula dari sebuah truk bermuatan berat yang melaju di lokasi, kemudian mengalami remblong dan menabrak kendaraan di depannya. Dan pada saat kejadian, informasi yang kami terima bahwa kondisi di lokasi sedang hujan deras. Sementara jalan menurun dan licin. Hingga kini kami masih menanti informasi mengenai data korban dari pihak Jasa Marga atau kepolisian. Baik, melaporkan Priangan untuk TKP 91. Itu 3 mobil di belakang kami. Dan truk karena remblong kita lihat menabrakkan dinding tol sehingga mobil-mobil yang di sebelah kanan kami, ya di jalur kanan, paling kanan, itu tertabrak. Bahkan ada satu mobil yang melayang dan kemudian terbang ke jalan tol sebelahnya. Kemudian ada beberapa mobil juga yang tadi sampai tertumpuk karena ditabrak. Baik, Mas Ainul, terkait dengan kondisi mobil yang Anda kendarai
apakah terkena akibat truk yang diduga mengalami remblong ini? Lajur tertutup. Mobil kami depan penyok, belakang juga ringsek. Bahkan bisa dilintasi. Tidak bisa keluar kecuali melalui jendela belakang. Karena akses pintu kami kiri kanan itu terjepit oleh mobil yang lainnya. Semua pada saat itu teriak. Kami juga agak panik karena mobil depan kami itu mengeluarkan asap sehingga kami khawatir akan meledak. Kami buru-buru keluar, kami berlima keluar satu persatu dari pintu kaca mobil belakang. Baik Mas Ainul, dari informasi yang Anda dapatkan di sana, apakah ada korban jiwa akibat peristiwa ini? Tadi dalam evakuasi ada 1 korban jiwa, yang lainnya luka-luka. Sampai saat ini baru 1 korban jiwa. Baik, 1 korban jiwa ini apakah dari pengemudi truk yang diduga mengalami remblong ataukah dari kendaraan lain, Mas Ainul? Justru korban meninggal adalah dari kendaraan yang lain yang terhimpit, bahkan itu ringsek ya, itu oleh truk ya, tertimpa truk. Itu yang tadi dievakuasi korban meninggalnya. Baik, Mas Ainul, informasi yang kami dapatkan dari rekan kontributor ada 17 kendaraan yang terlibat dalam insiden kecelakaan beruntun. Bisa dikonfirmasi jumlahnya? Saya kira lebih ya, karena dari hitungan saya itu hampir 25 mobil tadi. Kecuali kalau informasi itu kali dari petugas yang menghitung secara langsung. Tapi saya lihat, saya sekarang juga masih di lokasi, masih terjadi evakuasi, beberapa kendaraan yang harus dievakuasi, dan sampai saat ini juga jalan belum bisa dilintasi di kilometer 92. Baik, tepatnya ada berapa jumlah kendaraan yang terlibat termasuk dengan truk yang mengalami remblong ini? Mas Ainul, adakah informasinya di sana? Untuk pastinya saya kurang tahu, tapi dari pengamatan saya kurang lebih 20-an. Baik, sekitar 20-an kendaraan yang terlibat. Mas Ainul, apa yang menjadi kendala dalam proses evakuasi saat ini? Mungkin karena evakuasi itu dilakukan dari arah terbalik ya. Jadi semua mobil derek ambulan itu datang dari arah balik, ya harus melawan arah. Yang kedua, kondisi sampai saat ini adalah masih hujan. Dan yang ketiga, ini berada di kilometer 92 ya. Kalau kemudian bahkan di jalur sebelahnya pun ditutup sebagian untuk melakukan evakuasi. Begitu. Baik, Mas Ainul, ini kecelakaan yang sangat memprihatinkan. Hampir ataupun lebih dari 20 kendaraan terlibat dan juga kondisinya rusak. Baik, Mas Ainul. Saat ini kendaraan bagaimana? Sudah berhasil Mas Ainul. Memang tidak bisa jalan secara normal ya karena ringsek ya. Tapi masih ada beberapa kendaraan, terutama mobil transport ya. Kardusnya itu kan berambulan. Kardus yang diangkut oleh teman-teman mobil transport itu berambulan sehingga harus dibersihkan. Begitu juga petugas saya. Jadi terutama mobil-mobil yang sangat ringsek yang tidak bisa dievakuasi kecuali harus diderek langsung. Baik, Anda sendiri Mas Ainul bepergian dengan siapa saja dan kondisinya saat ini seperti apa Mas pasca kecelakaan? Betul itu, alhamdulillah semua selamat ini bersih. Padahal mobil yang terjengket itu di sebelah kanan ini persis. Ya. Cuma ada kawan-kawan yang satu yang Baik, Mas Ainul, ada berapa jumlah korban selamat yang saat ini juga sedang menunggu bersama-sama dengan Anda menunggu proses evakuasi berlangsung di sana? Baik, sepertinya kami terkendala sinyal lagi dengan salah satu korban kecelakaan di ruas tol Purbalegi kilometer 92. Ainul yakin kami akan kembali menghubungi korban sesaat lagi. Pemirsa, kecelakaan terjadi di ruas tol Purbalegi kilometer 92 arah Jakarta sore tadi. Kecelakaan ini melibatkan lebih dari Bang Irwan. Oh, Ya, kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta sekitar 2,5 jam yang lalu atau pukul 3:15 waktu Indonesia Barat sore tadi.
Ya, kecelakaan ini melibatkan 21 kendaraan dan dipicu oleh truk bermuatan berat atau mengangkut kardus yang mengalami remblong di lokasi jalan menurun dan menabrak kendaraan di depannya sehingga terjadilah kecelakaan beruntun. Kami baru saja mewawancarai salah satu korban selamat di lokasi kejadian yang memberikan informasi bahwa sampai saat ini masih dilakukan evakuasi di lokasi kejadian. Dan di kilometer 92 tol Cipularang belum bisa dilintasi kendaraan karena masih proses evakuasi. Sementara itu untuk rekayasa lalu lintas, petugas mengarahkan kendaraan yang akan melaju ke arah Jakarta untuk keluar lewat gerbang tol Cikamuning kilometer 116 dan masuk lagi lewat gerbang tol Jatiluhur kilometer 84. Kami belum mendapatkan informasi tentang data korban di dalam kecelakaan beruntun di tol Cipularang ini. Namun sejumlah petugas, baik tim penyelamat maupun ambulans dan juga mobil derek sudah berada di lokasi dan sedang melakukan evakuasi. Informasi yang kami dapatkan, evakuasi jika ada korban luka diarahkan ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Sekali lagi informasi yang kami dapatkan bahwa korban luka dalam kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 ini diarahkan ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Ya, yang ada tampil di layar adalah visual detik-detik kecelakaan di tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta, di mana kami mendapatkan visual ini dari salah satu pengguna jalan yang secara kebetulan sedang berada di lokasi. Itulah detik-detik kecelakaan yang melibatkan 21 kendaraan yang berada di lokasi tol Cipularang kilometer 92. Sementara visual yang tampil di layar saat ini adalah CCTV lokasi kejadian terkini. Sebelah kiri layar CCTV dari pihak Jasa Marga yang menunjukkan situasi terkini di lokasi kecelakaan beruntun kilometer 92 tol Cipularang, di mana banyak mobil yang sedang melakukan proses evakuasi, yaitu mobil ambulans, mobil derek dan juga tim rescue atau tim penyelamat yang mengevakuasi korban maupun kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun sore tadi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, saat kejadian sedang turun hujan deras di lokasi, sementara kontur tanah menurun, sehingga jalanan licin dan rawan kecelakaan. Kami masih menantikan informasi terkini dari pihak kepolisian dan juga Jasa Marga terkait situasi terkini di lokasi dan juga data korban jika ada. Mengingat kecelakaan melibatkan lebih dari 20 kendaraan. Ya, di ruas jalan di lokasi kecelakaan
Kita melihat visual kardus yang berserakan yang merupakan muatan dari truk yang diduga menjadi penyebab awal kecelakaan beruntun ini. Kardus-kardus yang berserakan di jalan tol sedang dibersihkan oleh sejumlah petugas untuk membuat jalan tol kilometer 92 usai evakuasi bisa kembali dilintasi oleh kendaraan. Ya, sekali lagi pemirsa, informasi yang kami dapatkan bahwa jika ada korban, terutama korban luka dalam kecelakaan yang melibatkan 21 kendaraan di tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta ini, maka akan diarahkan ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Ya, 081 774 Ya. 88 76 Iya. 7651 651 ya. Iya. Coba ngirimin nomor kodim lantas, Pak. Di lantas lain jadi banyak kecelakaan terjadi di KM 92 arah Jakarta. Ini berapa sih? Masih banyak nggak? Masih lapor ini masih banyak. Oke. Kalau udah bisa kamu teh. Nggak usah kayak anak marcel ini ya. Nggak ngejim nggak usah kayak ngangkat marcel. Halo Kang. Ya. Langsung jelas nih jelas. Nggak mau lihat. Beruntun di ruas tol Purbalenyi. Beruntun, Bos. Pemirsa, ini merupakan video amatir yang direkam warga di lokasi kecelakaan di ruas tol Purbalenyi kilometer 92 arah Jakarta sore tadi. Sejumlah kendaraan, informasi yang kami dapatkan lebih dari 20 kendaraan terlibat dalam insiden kecelakaan beruntun ini. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi baik dari pihak kepolisian maupun jasa marga terkait penyebab kecelakaan. Namun diduga kecelakaan terjadi akibat satu unit truk mengalami remblong hingga menabrak sejumlah kendaraan dan juga menimpa kendaraan yang tengah mengantri untuk melintas di ruas tol Purbalenyi. Pada saat kecelakaan terjadi, kondisi cuaca sedang turun hujan deras. Sementara di lokasi terjadi ataupun sedang dilakukan penyempitan lajur. Dan pemirsa, ini merupakan visual terkini yang Anda saksikan di ruas tol Purbalenyi arah Jakarta. Hingga sore hari ini kondisi cuaca masih turun hujan deras. Sementara saat ini untuk ruas tol Purbalenyi arah Jakarta ditutup total. Pasca kecelakaan, sejumlah kendaraan hingga saat ini masih belum bisa dievakuasi karena kondisi kendaraan ringsek dan juga rusak parah. Bahkan kendaraan yang terdiri dari belasan minibus, mobil elf hingga satu unit truk ini saling berhimpitan. Ya, kami baru saja menerima informasi bahwa Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agus Wiyagus Ahmad Wiyagus, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus memberikan keterangan bahwa yang terjadi laka beruntun di tol Cipularang kilometer 92 sementara melibatkan 17 kendaraan. Update terkini dari Kapolda Jawa Barat, 17 kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta. Dari kecelakaan beruntun ini,
ada 1 korban meninggal dunia. Setidaknya 1 korban meninggal dunia dan 8 korban luka. Ya, petugas masih melakukan evakuasi di lokasi, baik evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan maupun evakuasi korban maupun clear area di sekitar lokasi. Tadi sejumlah kardus yang menjadi muatan dari truk penyebab kecelakaan berserak di jalan tol dan sedang dibersihkan oleh sejumlah petugas. Ini adalah CCTV terkini di lokasi kejadian kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92. Visual CCTV terkini kami dapatkan dari pihak Jasa Marga. Ya, kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan juga menyebabkan 8 orang setidaknya luka-luka. Kami masih menantikan informasi terkini terkait data jumlah korban. Namun di antara 1 korban meninggal dunia dan 8 korban luka, belum ada informasi identitas korban yang kami dapatkan. Kami masih mengupdate informasi dari pihak kepolisian mengenai hal ini. Sekitar 8 orang. Demikian. Baik. Irwan, terkait dengan jumlah korban luka-luka, ini bisa dikonfirmasi juga? Untuk korban luka, informasi tadi dari pihak kepolisian ada 8 orang dan korban dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Razak Surakarta dan ke Rumah Sakit Siloam Surakarta. Baik, untuk jumlah kendaraan sudah ada data pastinya, Irwan. Berapa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini? Ini untuk jumlah kendaraan ini masih simpang siur. Sementara menurut pihak kepolisian tadi ada 17 kendaraan. Cuman menurut korban tadi, korban selamat itu katanya lebih dari 20 kendaraan. Kita belum memastikan berapa jumlah resminya, begitu. Baik, Irwan, apa yang menyulitkan proses evakuasi sejak sore tadi? Untuk yang menyulitkan evakuasi ini ada truk tronton ini yang terbalik. Selain bebannya berat, karena juga muatannya ini dari kardus bekas yang tumbah ke jalan raya, sehingga menyulitkan pihak petugas untuk mengevakuasi kendaraan ini. Baik, Irwan, 1 korban jiwa yang meninggal dunia dalam insiden ini, apakah ini merupakan supir truk yang mengalami remblong? Belum diketahui apakah itu korban supir truk atau belum. Kami masih mencari informasi tentang korban tewas tersebut. Baik, Irwan, ini untuk lokasi saat ini nampak sejumlah muatan yang berhamburan di jalan. Apakah ini dari truk yang mengalami remblong tersebut? Ini dari penumpang yang di jalan ini adalah para penumpang kendaraan yang di belakang truk ini terjebak macet. Mereka kan nggak bisa kemana-mana, jalur ini masih roboh, belum bisa dilintasi kendaraan. Ini kendaraan yang dari Bandung mau ke arah ke Jakarta itu berhenti di belakang dan terjadi kemacetan panjang. Demikian. Baik, saat ini untuk rekayasa lalu lintasnya seperti apa, Irwan? Untuk kendaraan dari Bandung dikeluarkan dari tol Cikamuni itu Cikawang Wetan, mungkin nanti masuk ke di gerbang tol Jatiluhur menuju arah Jakarta. Baik,
Irwan, apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan penyebab insiden kecelakaan ini? Informasi dari pihak kepolisian, informasi masih belum pasti, cuman tadi informasi dari pihak kepolisian ini katanya diduga ada remblong dari mobil kontainer ini. Mobil kontainer yang terbalik. Tapi belum resmi, itu baru informasi dari itu aja, belum keterangan resmi. Baik, Irwan, saat ini proses yang tengah berlangsung seperti apa di sana? Ini masih menunggu alat berat untuk mengevakuasi kontainer yang terbalik ini. Karena hingga kini ini untuk derek belum bisa, ini masih menunggu kren untuk mengevakuasi kontainer ini. Baik, untuk kendaraan yang dievakuasi dari insiden tabrakan beruntun ini, Irwan, nantinya akan dievakuasi kemana? Untuk kendaraan dievakuasi ke Polderek Jasa Marga di depan gerbang tol Jatiluhur. Di situ semua mobil dikumpulkan di Polderek tersebut. Baik, terkait dengan dugaan kecelakaan ini disebabkan oleh satu unit truk yang mengalami remblong, apakah sopir truk sudah bisa dimintai keterangannya? Belum bisa. Sopir truk masih diminta keterangan kepolisian atau mungkin sedang masih belum bisa diminta keterangan demikian. Baik, kondisi sopir truk sendiri seperti apa, Irwan? Kami belum mengetahui kondisi sopir truk tersebut, bagaimana kondisinya. Kami belum memperoleh informasi tentang sopir truk tersebut demikian. Baik, terkait dengan satu unit truk ini, apakah ada kendala dalam proses evakuasinya, Irwan? Sekarang untuk proses evakuasi udah selesai, tapi kendaraan belum diangkut ke Polderek, jadi masih berada di TKP di kilometer 92 jalur B, jalur Bandung menuju Jakarta. Baik, Irwan, terkait dengan proses evakuasi, saat ini masih menunggu. Sementara untuk arus lalu lintas, apakah bisa dipastikan sampai kapan rekayasa akan berlangsung? Ini belum diketahui untuk arus lintas bisa dilintasi jalan ini. Karena hingga kini pihak para petugas juga masih menunggu, belum melakukan aktivitas untuk mengevakuasi tonton yang terguling ini. Bahkan para penumpang kendaraan juga pada turun ke jalan melihat kondisi tonton ini. Baik, terkait dengan korban luka-luka, Irwan, seperti apa kondisi para korban? Untuk korban luka masih di dua rumah sakit Abdul Razak dan Rumah Sakit Siloam. Belum diketahui kondisinya sampai saat ini. Apakah mereka luka berat atau luka ringan? Jadi sampai sekarang belum gitu. Kami belum diketahui kondisinya. Demikian. Innalillahi. Baik. Terima kasih banyak, Irwan, melaporkan langsung dari ruas tol Purbalenyi kilometer 92. Kami masih menantikan visual terbaru dan juga update terbaru dari lokasi. Selamat bertugas kembali, tetap waspada di lokasi, Irwan. Bismillahirrahmanirrahim wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi kecelakaan, guys. Ya Allah ya Rabbi. KM 88. Tragedi. Daitran. Banyak sekali, guys. Untuk lajur tertutup. Tidak bisa dilintasi. Demikian 86. Astagfirullahaladzim. Telepon ambulan dulu. Enggak, sama perut saya.